Di era digital yang serba cepat ini, warnet atau warung internet di Indonesia mulai terasa seperti kenangan masa lalu yang sangat sulit ditemukan. Dulu, warnet adalah tempat favorit bagi banyak orang, baik untuk sekedar browsing, bermain game, atau mengerjakan tugas sekolah dan kuliah. Seiring dengan semakin berkembangnya akses internet di rumah dan penggunaan perangkat pribadi yang semakin terjangkau, warnet mulai berkurang dan menjadi langka. Bagi yang masih sempat merasakan pengalaman menggunakan layanan warnet, ada nostalgia tersendiri. Suasana ramai dengan suara ketikan keyboard dan teriakan seru para gamer, pencarian informasi untuk tugas-tugas sekolah, hingga momen sosial bersama teman-teman. Warnet juga seringkali menjadi tempat berkumpul yang menyenangkan, di mana kita bisa menjalin pertemanan baru atau sekedar menghabiskan waktu bersama. Kini, warnet semakin sulit ditemui. Terlebih lagi di kota-kota besar, perubahan gaya hidup dan kebiasaan masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan internet di rumah atau melalui perangkat mobile membuat keberadaan warnet semakin terdesak. Meskipun begitu, beberapa warnet yang masih bertahan berusaha menghadirkan inovasi untuk tetap menarik perhatian. Seperti halnya, warnet yang akan kita ulas ini sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Ya, Baudnet. Biasanya orang-orang menyebut warnet ini dengan sebutan itu. Warnet ini sendiri terletak di Kabupaten Indramayu, lebih tepatnya di Kecamatan Risi, Desa Karangasem. Meskipun semua warnet di daerah tersebut sudah banyak yang gulung tikar, warnet ini satu-satunya yang masih bertahan. Dan yang paling mencengangkan karena harga warnetnya masih seperti harga 10 tahun yang lalu. Meskipun harga sama, tetapi PC atau komputer yang digunakan cukup mumpuni karena dapat mainkan game-game terbaru. Salah satunya Genshin Impact, Valorant, ataupun sejenisnya. Kecepatan internetnya juga sudah sangat kencang, yaitu berada di kecepatan 90 Mbps sampai 100 Mbps. Cukup cepat untuk browsing, download, ataupun main game. Jadi masih banyak pelanggan yang datang ke warnet ini. Ditambah lagi warnet ini buka sampai 24 jam. Di sini juga para pelanggan bukan hanya remaja, tetapi banyak anak kecil dan juga orang tua ataupun dewasa yang berlangganan di warnet ini. Fasilitasnya pun ada toilet, warung atau jajanan, sampai makanan berat pun ada. Meskipun di warnet ini lesehan, tetapi beralaskan kursi lantai, sehingga tidak terlalu cepat lelah atau pegal saat bermain warnet di sini. Lalu, omset warnet di sini juga tidak menentu, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sang pemilik warnet. Meski dengan harga yang terjangkau, tetapi warnet ini tetap berdiri hingga sekarang. Di tahun 2025 ini memang agak sulit untuk mendapatkan keuntungan besar, tetapi dilihat dari kuatnya warnet ini berdiri, membuktikan masih banyak pelanggan atau pecinta warnet menggunakan fasilitas warnet untuk berbagai keperluan ataupun pekerjaan. Bagi sebagian orang, keberadaan warnet yang semakin langka ini mengingatkan kita pada zaman ketika teknologi digital belum semaju sekarang. Tempat-tempat ini juga meski kini jarang dijumpai, memiliki tempat khusus dalam ingatan banyak orang yang tumbuh bersama mereka. Mungkin warnet di Indonesia tidak lagi menjadi pusat kehidupan digital, tetapi sejarahnya sebagai pelopor akses di masa lalu tak akan pernah terlupakan. Dan untuk sebagian kalangan, mencari warnet yang masih buka dan menikmati sensasi nostalgia tersebut menjadi sebuah pengalaman unik yang semakin sulit ditemukan di tahun-tahun mendatang. Dan semoga saja warnet-warnet yang masih berdiri akan selamanya bertahan di gempuran era digital yang semakin mudah. Dan semakin banyak lagi pengusaha membuka kembali warnet-warnet di berbagai daerah di Indonesia. Seiring waktu, teknologi terus berkembang dan kebutuhan akan warnet pun berkurang. Namun kenangan dan dampak positifnya yang ditinggalkan warnet akan terus dikenang dan akan positif pula perkembangan warnet untuk kedepannya.